Udah muncul belum aduan? Udah. Udah, Oke, jadi kita akan melanjutkan materi untuk kinematikanya. Kita lanjut ke kinematika lanjutnya namanya kinematika dua dimensi. Nah, kinematika dua dimensi itu contohnya banyak. Cuman untuk yang saat ini kita bahas yang sering dijadiin contoh soal, yaitu pada kasus gerak parabola tanpa adanya gesekan udara. Jadi, angin kita abaikan dulu. Sama kayak gerak parabola di SMA. Kita coba bikin dulu skemanya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini ada tanah. Kemudian kita punya sebuah bola. Bolanya itu dilemparkan dengan kecepatan awal v0 dan membentuk sudut theta. Theta itu di parabola spesifik, yaitu antara v0 dengan garis horizontal. Nah, karena tidak adanya gesekan udara, maka lintasan dari parabolanya akan berbentuk parabola sempurna. Anggaplah kayak gini. Nah, anggaplah gitu ya. Nah, kenapa ini disebut sebagai gerak dua dimensi? Karena dia bergerak ke dua sumbu. Dia bergerak ke sumbu X dan pada saat bersamaan dia juga bergerak ke sumbu Y. Nah, makanya sebenarnya dua dimensi. Terus gimana ngerjainnya kalau dua dimensi ini? Pada dasarnya ngerjainnya sama kayak yang kemarin, cuman bedanya karena ini dua dimensi kita ngerjainnya dua kali. Jadi sumbu X dikerjakan sendiri, sumbu Y dikerjakan secara terpisah. Jadi X sama Y-nya itu kita kerjakan masing-masing, nggak digabung pada dasarnya gitu. Nah, ingat kan, ada waktu kemarin kita udah belajar kinematika, hal pertama yang harus kita analisa adalah kita harus tahu jenis kinematikanya itu apa. Apakah, kalau dia kan gerak lurus ya, apakah dia GLB, GLBB, atau GLTB. Kenapa kita harus lihat itunya dulu? Apa jenis geraknya? Karena itu akan menentukan kita pakai rumus apa cara ngerjainnya. A2, kalau di sumbu X, menurut A2, bendanya itu, bolanya itu bergeraknya GLB, GLBB, atau GLTB. Apa A2? hmm, GLBB Karena apa? Kenapa GLBB? Alasannya? karena Hmm, udah masih inget hmm, kan? Apa yang membedakan GLB, GLBB, atau percepatan GLTB? Kecepatan. GLB itu percepatannya 0, GLBB itu percepatannya konstan, konstan itu artinya angka, selain angka 0, GLTB itu percepatannya suatu fungsi. Nah, sekarang saya mau nanya ke A2, kalau di sumbu X, bendanya itu bergeraknya GLB, GLBB, atau GLTB. Apa A2? Apa? GLBB Kenapa GLBB A2? karena Karena percepatannya konstan. apanya konstan? Percepatannya Oke, A2. Saya mau nanya, kalau kita melempar bola seperti pada gambar, kenapa bola itu turun lagi ke bawah? Karena ada apa? gravitasi. Gravitasi. Gravitasi itu kalau dilihat dari satuannya, dia itu sama aja kayak posisi, kecepatan, atau percepatan. Percepatan. Percepatan.
Gravitasi arahnya kemana dua? Ke bawah. Selalu ke bawah, ya nggak sih? Betul. Nah, Hmm, artinya A2 tahu satu-satunya percepatan yang mempengaruhi benda ini bergerak adalah gravitasi. Dan itu adanya di arah sumbu Y negatif. Ada nggak percepatan di arah sumbu X A2? nggak ada. Lah iya, berarti sumbu X itu G L B. Kenapa? Oh, Karena percepatan arah sumbu X-nya nol. Ngerti ya, tuh? ngerti. Kalau di sumbu Y berarti G L B B. Kenapa? Karena percepatan arah sumbu Y-nya konstan, yaitu minus gravitasi. Kenapa minus? Karena G selalu arahnya ke bawah. Nah, karena kasusnya cuman GLB atau GLBB, saya pernah bilang kemarin, waktu kita pertemuan sebelumnya, kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soalnya, pasti bisa dikerjakan pakai tiga rumus SMA. Yang pertama adalah VT, berarti Vx, sama dengan V0, berarti V0 X, ditambah AT, AX, delta T. V0X itu yang mana sih? V0X itu adalah V0 yang arah ke sumbu X. Berarti kalau gitu V0X itu V0 sin atau V0 cos A2? Kos. Cos, karena dia di dekat sudut theta. Berarti kita punya apa? Vx-nya sama dengan V0 cos theta. Tidak ada AX ya. Kita kotakin. Oke. Yang kedua apa rumusnya? Delta R sama dengan, berarti delta X sama dengan V0 X delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Berarti kita punya delta X sama dengan V0 cos theta delta T. Karena tidak ada percepatan arah sumbu X-nya. Oke. Yang ketiga adalah VT kuadrat. Berarti Vx kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta T. Berarti kita punya Vx kuadrat sama dengan V0 cos theta kuadrat. Udah, ini di sumbu X. Begitu juga di sumbu Y. Berarti karena dia sumbu Y juga GLBB, kita bisa pakai tiga rumus SMA. VY sama dengan V0Y ditambah AY delta T. V0Y itu mana? V0Y itu V0 yang arahnya di sumbu Y. Nah, ini V0Y. Karena dia di depan sudut theta, maka pakainya V0 sin. Jadi kita punya VY sama dengan V0 sin theta. Tadi AY-nya min G. Min G delta T. Oke. Rumus keduanya adalah delta Y sama dengan V0Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Berarti kita punya delta Y sama dengan V0 sin theta dikali delta T karena AY-nya minus jadi minus setengah G delta T kuadrat. Oke, rumus ketiganya VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Maka kita akan punya VY kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat min 2G delta Y. Udah. Jadi sebenarnya yang perlu diingat itu kalau di graf parabola tanpa gesekan udara adalah cukup
Tiga rumus ini, Aqua, rumus sumbu X dan rumus sumbu Y. Tiga rumus ini bisa A2 terapkan di semua titik di lintasan parabolanya. Termasuk bisa kita terapkan pada kasus puncak parabola maupun pada kasus jarak terjauhnya. Nah, kalau dulu di SMA, kalau A2 ingat, A2 malah disuruh hafalin ya. Rumus puncak itu apa? Disuruh hafal. Rumus terjauh itu apa? Nah, sebenarnya nggak perlu A2. Dengan A2 tahu tiga rumus ini, A2 bisa cari rumus puncak tanpa harus menghafal. Bisa juga cari rumus maksimum tanpa harus menghafal. Coba ya. Oke, kita mau tahu rumus puncak. Nah, yang harus dipahami itu adalah fenomena apa yang terjadi pada bola ketika bola itu mencapai puncak. Apa yang terjadi pada bola ketika bola mencapai puncak? Kedua, tahu nggak? Kecepatannya nol. Apanya yang nol? Kecepatannya. Kecepatannya nol. Oke, betul. Tapi di sini ada dua kecepatan. Ada kecepatan sumbu X sama kecepatan sumbu Y. Yang nol yang mana? Yang X, yang Y, apa dua-duanya? Em, yang Y. Yang Y, betul. Jadi ketika di puncak itu, kecepatan sumbu Y-nya nol. Jadi kecepatan sumbu Y itu memberikan kontribusi dalam bergerak secara vertikal. Sedangkan Vs itu gerak secara horizontal. Ketika di puncak, dia nggak gerak vertikal, tapi masih gerak secara horizontal. Paham? Ketik. Nah, biasanya kalau di puncak itu yang sering ditanya apanya? A2. Yang sering ditanya. Apa? Apanya puncak? Yang sering ditanya. Apa? Tingginya. Tinggi. Tinggi. Misalkan A2 disuruh mencari tingginya puncak. Berarti kan Y ya tinggi itu kan. Y puncak. Nah, kalau A2 disuruh mencari Y puncak, maka A2 lihatnya rumus sumbu Y. Yang ini. Lihat, dari tiga rumus sumbu Y, mana yang ada delta Y-nya? Yaitu rumus kedua sama rumus ketiga. Artinya, secara matematik, kita bisa mencari Y puncak pakai rumus kedua dan atau pakai rumus ketiga. Tapi A2 perhatikan deh, rumus kedua itu untuk mendapatkan delta Y kita harus tahu delta T. Kedua nggak tahu delta T-nya berapa. Maka lebih mudah pakai rumus ketiga. VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat theta minus 2G delta Y. Nah, pada kondisi puncak, kita tadi tahu di puncak itu terjadi saat VY-nya 0. Berarti sama aja apa ini? V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurangin 2G delta Y-nya adalah delta Y puncak. Sehingga A2 bisa mengetahui berapa delta Y puncaknya, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Nah, jangan lupa A2. Delta Y puncak itu masih Y puncak dikurangin Y mula-mula. Jadi kalau A2 mintanya adalah Y tinggi puncak, berarti nyarinya Y puncak, bukan delta Y puncak. Kayak gini ya. Maka kita bisa tahu tinggi puncaknya itu adalah tinggi mula-mula ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Paham dua? Ngerti? Nggak. Ngerti? Jadi nggak perlu kita menghafal puncak. Nah, sekarang kalau saya mau mencari jarak maksimumnya, maksimum. Sama kayak tadi, fenomena apa yang terjadi pada bola ketika bola itu mencapai titik terjauhnya di sini. Apa yang terjadi pada bola A2 ketika bola mencapai titik terjauhnya? Tahu?
Hmm. Kecepatannya dua-duanya nol. Kecepatannya nol, yang mana? Yang X apa yang Y? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Oke. A2 coba bayangin. Kalau misalkan A2 menggali lubang di sini. Kita gali lubang. Kebayang? Kalau kita Baik. gali lubang, apa yang terjadi pada bola? Bolanya akan terus turun ke bawah, ya nggak sih? Benar nggak, A2? Betul. Iya. Kalau tadi A2 berpikiran di jarak maksimum itu bolanya kecepatannya nol, X dan Y-nya, harusnya kalaupun saya gali lubang, bolanya tetap berhenti. Orang dia nggak punya kecepatan. Paham? Tapi kenyataannya bolanya tidak berhenti. Berarti bukan itu. Kecepatannya nggak nol. Jadi sebenarnya sesaat sebelum bola itu sampai di titik terjauhnya, bola itu punya kecepatan A2. Ngerti? Dia itu nol kenapa? Karena dia sudah memberikan impuls atau kecepatannya itu ke tanah, ke lantainya. Jadi makanya dia diam karena udah ditransfer impulsnya. Nah, terus apa dong fenomenanya? Tahu nggak? Boleh nggak saya bilang gini? Di sini tinggi mula-mulanya adalah nol. Dan di sini tinggi mula-mulanya juga nol. Berarti di kasus yang saya bikin terjadi saat delta Y atau Y akhir dikurangin Y mula-mula nilainya nol. Apakah selalu jarak maksimum itu terjadi saat delta Y nol? Jawabannya tidak. Ini sifatnya adalah kondisional. Nah, kenapa kondisional? Coba kita lihat. Kan nanti bisa aja A2 itu ketemu kasus seperti ini. Ini ada bangunan tingginya H, A2 melemparkan sebuah bola jatuh ke lantai, di mana tingginya itu adalah nol. Berarti kan di sini delta Y-nya itu adalah nol dikurangin H, dapatnya min H. Jadi nggak samanya nol. Atau dibalik, A2 melempar bola dari lantai, terus bolanya nabrak gedung. Oke, di sini tingginya nol, di sini anggap aja tingginya adalah H. Maka di kasus kita delta Y-nya jadinya H. Paham? Jadi jangkauan maksimum belum tentu delta Y-nya nol. Tapi udah pasti yang dilihat dari delta Y-nya kalau jangkauan maksimum. Nah, biasanya apa sih yang mau dicari di titik terjauhnya? Yang sering dicari adalah berapa jauh jangkauannya, yaitu delta X max. Nah, gimana nyari delta X max? Kalau kita mau cari delta X max, berarti A2 perhatikan rumus yang sumbu X. Rumus yang saya kotakin warna hitam. Dari tiga rumus ini mana yang ada delta X-nya? Yaitu rumus kedua, nggak ada pilihan. Berarti dengan kata lain, delta X-nya kita cari menggunakan rumus kedua. Yaitu apa? V nol cos theta dikalikan dengan delta T. Nah, pada kondisi maksimum, kita tahu apa? Sehingga kita punya pada delta X-nya menjadi delta X max. Sama dengan V nol cos theta delta T-nya delta T max. Artinya, untuk bisa mendapatkan delta X max, A2 terlebih dahulu harus mencari delta T max. Nah, gimana cara kita mencari delta T max-nya? Gampang aja. Kalau pakai sumbu X tidak bisa, berarti pakai sumbu Y. Begitupun sebaliknya. Kita punya informasi apa? Pas di kondisi maksimum di soal ini delta Y-nya nol. Kita kan tadi punya rumus delta Y ini kan. Delta Y sama dengan V nol sin theta delta T dikurang setengah G delta T kuadrat. Oke. Pada kondisi maksimum, di soal ini delta Y-nya nol. Berarti kita punya V nol sin theta. Delta T-nya adalah delta T max dikurangin setengah G
delta T max kuadrat. Kita bisa hilangin delta T maxnya. Maka kita bisa tahu berapa nilai delta T maxnya. Yaitu 2 V 0 sin theta dibagi Q. Kalau udah dapet, ya masukin ke delta X max yang tadi kita udah tahu rumusnya. Berarti delta X max-nya itu adalah V 0 cos theta dikali delta T max-nya. 2 V 0 sin theta dibagi Q. Paham A2? Ngerti ya? Paham? Oh, A2, apakah delta T max untuk parabola selalu 2 V 0 sin theta dibagi G? Tahu nggak? Hmm? Apakah rumus delta T max untuk kasus parabola tanpa gesekan udara selalu 2 V 0 sin theta per G? Iya apa enggak? Tuh. Hmm? Apa? eh, enggak tahu. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum tentu delta Y-nya 0. Ya kan? Karena delta Y-nya belum tentu 0, maka delta T max-nya belum tentu juga 2 V 0 sin theta per G. Makanya saya bilang ini tidak perlu dihafal. Ngerti ya, dua? Paham? Um, Oke, kalau paham, coba kita kerjain soalnya. Kedua siapin itunya apa kertas sama pensilnya ya, kita coba kerjain. Saya kasih soal tutorial aja deh, tutorial dari ITB, walaupun eh, isian tapi secara materi dia eh, masuklah untuk materi di tes. Kita coba ya, bentar. Ini. Oke, coba kita coba A2 kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit, bentar ya. Ini soal tutorial, soal yang latihan di kelas biasa seperti ini. Tapi kalau di ujian bisa lebih susah lagi. Oke, A2 coba kerjain. A dan B-nya. 5 menit berarti 10.35 ya. Kita pakai aja gravitasinya 10 deh, biar gampang. Oke. Bisa A2? Dikerjain? Bisa. bisa. Oke, coba yang 5 menit dari sekarang. Hmm.
Gimana udah? A2? Belum, Kak. Ya udah, bisa? Bingung. Lah, nah ini. Jadi gini, karena di SMA itu kan terbiasa kita menggunakan rumus jadi ya, maka pasti akan sulit ngerjain soal seperti ini. Kenapa? Karena biasanya justru V0 itu yang dicari, yang diketahui kan sama A2, betul nggak? Sekarang mau yang dicari. Iya. Nah, gimana caranya kita ngerjain? Pokoknya lupain rumus jadi. Coba kita tuliskan semua informasi yang kita punya. Kita punya informasi apa? Sudut theta 37 derajat. Kita punya tinggi titik A, tinggi mula-mula kan, yaitu berapa? 2000 meter. Dan kita punya jarak delta X-nya, 10.000 meter. Oke. Dan kita juga punya apa? Tinggi B, tinggi akhir, yaitu di tanah kan, berarti nol. Kita punya apa lagi? Kecepatan gravitasi yang kita pakai 10. Nah, dari sini, dari informasi yang kita punya, kita mau minta apa? Yang A itu dia minta V0-nya berapa. Yang B itu dia minta delta T-nya berapa. Nah, kan biasanya V0 itu malah diketahui kan kalau di SMA. Terus gimana sekarang? Nah, berarti kita mulai dari informasi yang kita punya, dua. Kita punya informasi apa? Delta X. Delta X itu rumusnya apa tadi? V0 cos theta dikali delta T. Delta X-nya itu 10.000. V0-nya nggak tahu, cos 37 itu 4/5. V0-nya nggak tahu, delta T-nya nggak tahu. Berarti kita punya dua variabel, yaitu kita nggak tahu V0, nggak tahu delta T. Nggak mungkin dua variabel bisa diselesaikan dengan hanya bermodalkan satu persamaan. Kita punya apa lagi ya dua? Kita lihat satu. Kita lihat apa lagi yang kita punya dua. Kita punya YA sama YB. Kita punya delta Y. Delta Y itu kan YB min YA ya. Berarti minus 2000. Ingat kan delta Y rumusnya apa? V0 sin theta delta T dikurangin setengah G delta T kuadrat. Berarti kita punya minus 2000. V0-nya nggak tahu, sin theta tahu 3/5. V0-nya nggak tahu, delta T nggak tahu. G-nya 10 jadinya 5. Delta T-nya nggak tahu. Lihat, tetap ada dua variabel, yaitu V0 sama delta T. Berarti kita tahu variabel yang tidak kita ketahui adalah dua, V0 dan delta T. Dan kita sekarang punya dua persamaan. Cara matematik A2, kalau ada dua variabel dan dua persamaan, bisa diselesaikan nggak A2? Bisa nggak? Halo, Bisa. A2? Bisa nggak? Bi- Bisa. Bisa, karena logika matematik bilang jumlah persamaan itu minimal banget sama kayak jumlah variabel yang kita mau cari. Jadi kalau kita udah tahu hanya dua variabel yang kita nggak ketahui dan kita punya dua persamaan, secara logika bisa.
Nah, kerjanya pakai apa? Terserah A2. Kalau saya biasanya saya pakai substitusi. Berarti saya boleh bilang ini nggak? V0 delta T nilainya itu adalah 5 dikali 10.000 dibagi 4. Boleh ya? Berarti kita punya V0 delta T itu nilainya adalah 12.500. Nah, ini udah disederhanain nih. Sekarang tinggal kita masukin ke sini. Berarti kita punya apa? Minus 2.000 3/5 dikali 12.500 dikurangin 5 delta T kuadrat. Pindah ruas, 5 delta T kuadrat sama dengan 7.500 ditambah 2.000. Maka kita bisa dapetin berapa delta T-nya. Akar dari 9.500 dibagi 5. Kalau dihitung pakai kalkulator, maka kita akan dapat akar 9.500 bagi 5. 10 akar 19. Satuannya jangan lupa sekon. Dapat delta T-nya, kita dapat finalnya berarti. Finalnya berarti adalah 12.500 dibagi delta T-nya. 10 akar 19. Kalau dihitung, hasilnya kan mendapatkan 12.500 dibagi 10 akar 19. Sekitar 286,77 meter per sekon. Paham dua? Ngerti nggak? Paham. Oke. Jadi kira-kira seperti itu soal-soal parabola itu. Jadi kita jangan hafalin rumus yang nggak perlu. Kedua. Jadi parabola tanpa gesekan udara itu cukup tiga ini aja dua. Tiga untuk sumbu Hmm. X dan tiga lagi untuk sumbu Y. Oke, sampai sini ada pertanyaan dua? Nggak ada? Nggak ada? Enggak. Ngerti? Oke, kalau ngerti kita lanjut dua. Setelah kita belajar kinematika gerak melingkar, kita akan belajar yang namanya kinematika dua dimensi. Kita masuk ke namanya kinematika gerak melingkar. Oke. Nah, kalau A2 sudah paham tentang gerak lurus, harusnya kinematika gerak melingkar itu bisa dengan mudah dikerjakan. Kok saya bisa bilang gitu? Oke. Saya akan bikin tabelnya. Gerak lurus itu nama lainnya adalah gerak linear. Sedangkan gerak melingkar itu nama lainnya adalah gerak angular. Nah, saya akan bikin tabel yang menjelaskan seberapa miripnya konsep pada gerak lurus dan konsep pada gerak melingkar. Oke. Nah, waktu kita belajar gerak lurus itu kan secara umum cuma belajar tiga besaran, yaitu besaran posisi, besaran kecepatan, dan besaran percepatan. Inilah tiga besaran yang dipelajari di gerak lurus. Di gerak melingkar juga sama dua. Kita cuma belajar tiga, yaitu sudut theta, kecepatan sudut omega, dan percepatan sudut alfa. Nah, pertanyaannya adalah, ada hubungannya nggak sih? Ternyata ada. Posisi itu dapat dicari menggunakan jari-jari dikalikan dengan sudut. Tapi sudutnya harus diubah terlebih dahulu ke mode radian. Jangan derajat. V juga sama. R dikali omega. A juga sama. R dikali alfa. Oke. Masih belum terlihat nih samanya di mana. Oke. Kita lanjut bikin persamaannya lagi. Nah,
kita mengenal ada beberapa jenis-jenis gerak lurus. Yang pertama namanya GLB, yang kedua namanya GLBB, dan yang ketiga namanya GLTB. GLB ciri utamanya kecepatannya konstan, tidak berubah. Karena kecepatannya konstan, percepatannya atau perubahan kecepatannya nol. GLBB ciri utamanya kecepatannya berubah, berarti fungsi waktu. Tapi percepatannya konstan. Oke. GLTB ciri utamanya kecepatannya berubah terhadap waktu, fungsi waktu. Dan percepatannya juga berubah terhadap waktu. Oke. Nah, gimana dengan gerak melingkar? Sama. Gerak melingkar itu secara umum ada tiga jenis. Yang pertama namanya GMB, gerak melingkar beraturan. Yang kedua namanya GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Dan yang ketiga namanya GMTB, gerak melingkar tidak beraturan. GMB ciri utamanya omeganya konstan, tidak berubah. Karena omeganya tidak berubah, maka alfanya nol. GMBB ciri utamanya omeganya berubah terhadap waktu, fungsi T. Oke, tapi alfanya konstan, angka. GMTB cirinya omeganya berubah terhadap waktu dan alfanya juga berubah terhadap waktu. Oke, masih belum terlihat persamaannya. Ya, kita bikin lagi persamaannya. Waktu itu saya pernah bilang, apabila kasus yang kita hadapi itu adalah kasus GLB atau GLBB. Oke. Apabila kasus yang kita hadapi itu adalah kasus GLB atau GLBB, saya pernah bilang apa? Sesusah apapun, rumusnya cuma tiga. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Yang kedua, delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Nah, sama juga apabila nanti kita kasusnya adalah GMB atau GMBB, oke, artinya apa? Alfanya 0 atau alfanya merupakan suatu konstanta. Rumusnya cuma tiga. VT jadinya omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa delta T. Jadi A jadi alfa. Rumus kedua, delta theta menjadi delta R jadi delta theta. Omega 0 delta T ditambah setengah alfa delta T kuadrat. Rumus ketiganya menjadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Jadi pada dasarnya kita tinggal mengubah R jadi theta, V jadi omega, dan A jadi alfa. Masih belum lihat juga persamaannya. Oke. Nah,
Ingat kan waktu kita belajar kinematika, kinematika garis lurus, saya kasih tahu yang namanya flowchart-nya, alur pengerjaannya. Flowchart pada kasus kinematika gerak lurus itu seperti ini. Kalau kita punya fungsi R, kalau diturunkan sekali, maka kita akan mendapatkan fungsi V. Fungsi V kalau diturunkan sekali akan dapat fungsi A. Kalau dibalik, kalau kita punya fungsi A, diintegralkan sekali, dapatnya bukan V, tapi delta V. Kita olah sedikit untuk mendapatkan V. V diintegralkan sekali lagi, dapatnya bukan R, tapi delta R. Kita olah sedikit untuk mendapatkan R. Oke. Nah, di sini juga sama, ada flowchart-nya. Oke. Kalau kita punya fungsi theta, kita turunkan sekali, maka kita akan mendapatkan fungsi omega. Omega diturunkan lagi sekali, dapatnya fungsi alfa. Kalau dibalik, kalau kita punya fungsi alfa, diintegralkan sekali, dapatnya bukan omega, tapi delta omega. Kita olah sedikit mendapatkan omega. Omega diintegralkan sekali lagi, dapatnya delta theta. Kita olah sedikit untuk mendapatkan theta. Mirip kan? Nah, tapi ada satu. Ada satu besaran yang hanya terdapat di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangannya di gerak lurus. Tahu nggak besaran apa? Aduh, besaran yang hanya ada di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangannya di gerak lurus. Tahu nggak? Aduh, besaran apa? Tahu? Apa, aduh, tahu? Enggak. Besaran yang hanya ada di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangannya di gerak lurus, itu adalah besaran yang namanya percepatan sentripetal. Pernah dengar nggak A2? Pernah. Pernah dengar? Apa itu? Apa itu percepatan sentripetal A2? Salah. Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang mengarah ke pusat lintasan lingkaran. Oke? Jadi setiap benda bergerak melingkar, mau itu GMB, GMBB, atau bahkan GMTB, oke, itu pasti ada yang namanya percepatan yang mengarah ke pusat. Namanya percepatan sentripetal. Biasanya disingkatnya ASP. Apa rumusnya ASP? Dapat dicari menggunakan V kuadrat dibagi jari-jari R atau bisa juga pakai omega kuadrat dikali R. Nah, ini tidak ada pasangan yang sepadan untuk ASP. Oke. Nah, A yang ini apa namanya? A yang ini namanya A tangensial. Jadi kalau disunanya, berapa A tangensialnya? Ya, A biasa itu namanya. Ini juga nama lainnya adalah V tangensial. Kalau omega namanya kecepatan sudut. Kalau alfa namanya percepatan sudut. Paham? A2, ngerti? Jadi satu-satunya besaran yang tidak ada pasangannya, tidak ada apa? Tidak ada besaran sepadannya, itu hanya ASP. Ngerti A2? Paham? Ngerti.
Paham. Oke, kalau paham, kita coba lihat soalnya. Soalnya seperti apa sih? Oke, kita coba lihat. Soal yang levelnya pretest. Oke, sebentar ya, kita coba cek. Nah, itu deh. Oke, kita coba lihat soal yang gampang dulu. Oke, coba A2 kerjain. 3 menit A2. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, coba 3 menit. Mana dapat A2? Dapat Dapatnya berapa? 16. Gampang ya. Karena kan kita tadi udah tahu kan flowchartnya. Kalau kita punya fungsi theta, kita turunkan sekali, dapatnya omega. Omega diturunkan sekali, dapatnya alfa. Karena kita punya theta seperti ini, berarti omeganya tinggal kita turunkan kan. 6T kuadrat min 8T. Berarti diturunkan sekali lagi jadinya alfa 12T min 8. Nah, kita masukin deh alfa saat detik kedua. 24 min 8. Berarti jawabannya 16. Oke. Gampang ya? Karena secara konsep kinematika linearnya udah kita bahas. Jadi harusnya mudah. Coba lihat lagi. Eh, ini dulu deh. Coba yang gampang-gampang dulu aja ya. Jadi levelnya tuh seperti ini. Nggak terlalu susah, susah banget. Oke.
3 menit. Dua. Gimana dapat? Bentar lagi ngitung. 5 sekon. Hei, gampang ya? Coba ya, analisa. Awalnya dia bilang keadaannya diam ya. Berarti omega nolnya nol. Ada alfa dan waktu sampai sudutnya, itu delta tetanya 50. Sudah. Kita mau nyari apa? Waktu ya. Tinggal pakai ini aja nggak sih? Hmm. Delta theta sama dengan omega nol delta t ditambah setengah alfa delta t kuadrat. Udah ya? Ini Iya, 50. Karena omega nol nol, nol, alfanya di 2 delta t kuadrat. Berarti delta t-nya adalah akar dari 50 dibagi 2. 5 sekon. Paham ya? Gampang kan? Mirip persis kayak iya, kasus kinematika gerak lurus. Kita lihat lagi soalnya. Nah, yang ini sekarang. Oke, coba 3 menit. Yang diminta adalah jumlah putaran.
Cara nyari jumlah putarannya gimana? Oke. Ah, siapa? Adu tahu satu putaran itu berapa sudutnya? Berapa? Hmm? 310. 360 kalau dalam bentuk derajat ya. Betul. Hmm. Kalau dalam bentuk radian, 2 pi Berarti radian. Dengan kata lain, kalau Aduat mau mengetahui berapa jumlah putarannya, Aduat tinggal cari dulu berapa banyak sudutnya, tinggal dibagi dengan jumlah putaran, jumlah satu putaran. Ngerti? hmm, Oke, coba kerjain. 4 putaran. Gampang kan? Berarti terlebih dahulu kita cari delta tetanya ya. Di sini dia bilang apa sih? Ada informasi omega 0. Alfanya berarti minus ya, karena pelambatan. Akhirnya berhenti omega T. Berarti kita tinggal cari theta pakai rumus ketiga ya. Benar nggak? Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Omega T-nya 0, omega 0-nya 10, alfanya 2 jadi min 4 delta theta. Maka dapatlah delta tetanya adalah 25 radian. Ini masih radian. Maka kalau kita mau cari jumlah putarannya, kita harus membagi dengan 25 dibagi 2 pi. Pi-nya 3,14. Nanti akan didapatkan nggak tepat 4 sih, tapi ya mendekati sekitar 3,978. 3,978 putaran. Maka jawabannya sekitar 4. Paham kan? Kedua, ngerti? Paham? Oke, kita coba lagi. Ini soal tuh nggak susah-susah banget. Eh, nah ini. Oke, 3 menit.
Dapat? A2? 3 sekon. Oke, sama kayak tadi ya. Karena kita punyanya fungsi theta, kita mau cari saat dia berhenti. Berhenti itu kapan? Saat omeganya bernilai nol. Jadi kita cari dulu omeganya. Tinggal kita turunin 2T min 6. Nah, kita bikin saat nilai omeganya nol. Berarti sama aja 2T min 6. Berarti T-nya sama dengan 3 sekon. Oke, coba lihat lagi ya soalnya seperti apa. Hmm, nah ini, coba lihat lagi. Oke, coba 2, 3 menit. Kak, RPM tuh Ya, apa? RPM tuh apa? RPM itu apa ya? Panjangan dari, tahu? RPM Hmm. itu panjang, misalnya di mobil ada ya RPM kan? Rotation per menit. Oke, jadi RPM itu rotation per menit. 1 RPM itu sama aja. Satu rotasi kan 2 pi ya. 1 menit Hmm. 60 second kan. 2 pi per 60 radian per second. Bisa? Bisa? Iya, Oke, coba bisa. kerjain. Jadi RPM itu satuan untuk omega juga. Bisa dipakai di mobil, bisa pakai RPM.
Udah dapat? Belum? Yang pi radian per second Oke. kuadrat. Caranya gimana? Kita tinggal ubah dulu ini ke dalam bentuk radian per second kan. Dengan 300, ini omega nol ya. Hmm, RPM berarti 2pi dibagi 60. Maka dapatnya berapa itu? 10pi ya. 10. 10pi radian per second. Berhenti berarti omega t-nya 0 dalam waktu delta t. Percepatan berarti nggak pakai omega t aja ya. Omega t sama dengan omega nol ditambah alfa delta t. Omega t-nya 0, omega nolnya 10 pi, alfanya yang kita mau cari, delta t-nya 10. Berarti alfanya dapatnya adalah minus pi. Minus itu menandakan pelambatan. Karena dia cuma minta besarnya doang, berarti jawabannya yang pi-nya aja. Oke, sampai sini paham, A2? Paham. Jadi secara umum, gerak melingkar itu analoginya mirip dengan gerak lurus. Cuman kita mengganti besarannya aja. Yang semula kita besarannya RVA menjadi theta, omega, dan alfa. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Aura? A2? Nggak Enggak. ada. Oke, untuk catatannya ntar saya kasih lewat WA. Untuk rekamannya, saya upload dulu, ntar saya kirim linknya ya. Oke, mari A2. Ya,